Tribunner, selain nasi kapau atau kerupuk sanjay, ternyata Bukit Tinggi juga memiliki kuliner lain yang tak kalah nikmat, yakni martabak kakak yang sudah ada sejak tahun 1920-an Tribuners. Meski sudah hampir satu abad, martabak kakak masih mempertahankan resep aslinya, yakni dengan menggunakan bumbu kari Tribuners. Lantas bagaimana cita rasa dan proses pembuatannya akan disampaikan oleh rekan Fuadi Zikri dari tribunpadang.com. Silakan rekan Fuadi. Terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribuners semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fuadi Zikri, reporter Tribun Padang di Kota Bukit Tinggi. Nah, hari ini Tribuners, saya akan mengajak Tribuners semua mencicipi salah satu atau mengenal salah satu jajanan kuliner legendaris yang ada di Kota Bukit Tinggi. Namanya adalah martabak kakak Tribuners, yang mana martabak kakak ini merupakan martabak Mesir kuno yang hingga saat ini masih bertahan di Kota Bukit Tinggi dengan maraknya jajanan-jajanan modern yang saat ini berkembang di Kota Bukit Tinggi. Nah, sejarahnya Tribuners, martabak kakak ini mulai didirikan pada tahun 1926 oleh salah seorang keturunan India, Malabar, yaitu dari India Selatan pada tahun 1926 tersebut di Kota Bukit Tinggi. Nah, perjalanan keturunan India ini, beliau bernama Kakak Musa. Beliau awalnya berimigrasi ke Indonesia pada tahun 1800-an atau 1886 yang awalnya ke Provinsi Aceh. Nah, kemudian di Provinsi Aceh ketika itu ia masih berumur 16 tahun dan kemudian bersama orang tuanya mendirikan sebuah warung. Namun tidak lama di Aceh, beliau kembali hijrah ke Palembang, Sumatera Selatan, beberapa tahun mendirikan warung kopi di sana dan kemudian hijrah lagi pada tahun 1926 itu ke Sumatera Barat, tepatnya ke Kota Bukit Tinggi. Nah, Kakak Musa ini Tribuners remajanya di Kota Bukit Tinggi mendirikan sebuah warung kopi, tepatnya dulunya di kawasan Masjid Raya Kota Bukit Tinggi di Jalan Minangkabau. Yang kala itu warung kopinya ini cukup laris karena memang pada masa kolonial Belanda itu tidak banyak warung kopi yang berani buka karena intimidasi dari kolonial Belanda. Karena Kakak Musa ini keturunan India sendiri tidak terlalu mendapatkan intimidasi dari banyak tentara-tentara atau personil Belanda yang ada di Kota Bukit Tinggi kala itu. Nah, Tribuners, lama di kawasan Masjid Raya Kota Bukit Tinggi, Kakak Musa ini kemudian pindah ke Jalan Syekh Bantam, berjarak sekitar 500 meter dari kedainya yang awal. Nah, di sana dia juga mendirikan sebuah warung kopi lengkap dengan berbagai macam menu makanan yang disajikannya, terutama makanan khas India. Salah satunya adalah martabak Mesir ini Tribuners, atau martabak Malabar atau martabak India ini. Nah, di sana beliau juga tidak terlalu lama dan kemudian pindah ke kawasan Simpang Kampung Cino di Kota Bukit Tinggi juga, berjarak sekitar 1 kilometer dari warungnya yang berada di Jalan Syekh Bantam. Nah, disinilah beliau mulai merintis kembali martabak kakak ini, mulai dari awal yang sebelumnya di Jalan Syekh Bantam itu sempat mangkrak juga sebentar. Nah, di sini beliau kembali merintis bersama beberapa sanak pemilihnya, anak beliau, yang mana hingga saat ini adalah sudah generasi ketiga dan cucu beliau yang memegang usaha martabak kakak ini. Nah, lokasi persisnya itu tepatnya di pertigaan Kampung Cino Tribuners. Di sana ada beberapa deretan toko-toko yang menyajikan makanan dan salah satunya tepat di tengah adalah kedai martabak kakak ini. Nah, untuk khasnya martabak kakak ini Tribuners, berdasarkan atau yang disampaikan Rizka tadi, disajikan khas masakan India yang masih membawa kari atau masakan kari dari India yang dipadukan ke martabak ini. Nah, berbeda dengan martabak biasanya yang kita temukan, itu adonannya sudah diracik dan kemudian tinggal digoreng, sementara martabak kakak ini diracik dari awal, mulai dari pengadukan dengan telur, karinya, cabainya, dan kemudian dibungkus dengan pembungkus martabak dan kemudian digoreng. Nah, proses penggorengan juga itu tidak menggunakan mentega Tribuners seperti martabak-martabak pada umumnya, namun martabak kakak ini menggunakan minyak kelapa yang murni, sehingga ciri khas dari martabak ini juga ada pada minyak kelapa ini dengan aroma yang cukup enak Tribuners. Untuk semangkok martabak kakak ini dibanderol seharga 24.000 untuk telur ayam dan kemudian 26.000 untuk telur bebek. Nah, sejarah lainnya dari martabak kakak ini Tribuners, pada tahun 1966 juga sebagai tempat nongkrongnya para aktivis Ampera, yang mana ketika itu cukup banyak
aktivis-aktivis Ampera yang beraliansi di Kota Bukit Tinggi, salah satunya pelajar, masyarakat, buruh, dan segala macamnya yang nongkrong di kawasan Kampung Cina ini, termasuk tempat kedainya martabak kakak ini. Kemudian para pejuang-pejuang kemerdekaan di Indonesia, yang khususnya di Kota Bukit Tinggi, dulu juga sering nongkrong di kedai martabak kakak ini, dan bahkan juga para kolonial Belanda dulu juga sering nongkrong di kawasan martabak kakak ini. Nah, para pejuang bahkan tidak pernah terendus oleh kolonial Belanda ketika itu nongkrong di martabak kakak ini, karena memang kedai martabak ini yang memiliki bangunan 2 tingkat, di atasnya merupakan sebagai tempat persembunyian dari para pejuang. Nah, karena segannya orang kolonial ini dengan orang India kala itu, karena martabak kakak ini merupakan keturunan dari India, tidak berani mengecek ke bagian atas kedainya. Nah, Indonesia yang ketika itu sempat berkedudukan ibu kotanya di Bukit Tinggi, Fort Depok kala itu, pasca kemerdekaan jadi Kota Bukit Tinggi, juga menjadi sebagai tempat nongkrongnya para pejuang pra kemerdekaan, yaitu tepatnya pada agresi militer Belanda yang dilangsungkan di Indonesia kala itu. Demikian rekan Ariska dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi, kembali ke studio. Baik, rekan Fadi Zikri dari tribunpadang.com, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!